Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam Sapaan Harian Gereja Kristen Jawa Manahan, Surakarta. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat, segar, dan selalu penuh semangat untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk ke perenungan firman Tuhan, kita akan berdoa. Saya hantarkan. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala rahmat dan anugerah-Mu serta penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kasih Tuhan yang memberi kekuatan dan harapan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membuka hati, telinga, serta pikiran kami. Karena firman-Mu akan menjadi pelita bagi langkah kami. Dan firman-Mu dapat memberi air yang segar, sehingga kami dapat melalui hari-hari kami dengan lebih tegar. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, bacaan kita hari ini diambil dari Matius 21, ayatnya yang ke-28 sampai dengan 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, "Demikian juga." Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari perumpamaan ini kita belajar. Dari anak yang sulung, anak pertama. Anak yang mempunyai etika, mempunyai sopan santun dan komunikasi yang baik. Namun kemudian menolak untuk melakukan firman Tuhan. Karakter ini mewakili mereka yang taat secara lahir, tampak saleh dan fasih berbicara tentang firman Tuhan, namun hatinya palsu. Di dalam perkataan dikatakan ya, namun aktualisasi diri mereka menyimpang, berbeda dengan apa yang dikatakannya. Pemimpin agama dan ahli Taurat pada zaman itu tidak percaya kepada Yohanes yang datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Mereka tahu sesuatu yang baik, namun tidak sanggup menerapkan di dalam kehidupan. Pada anak kedua, di awal menyatakan tidak mau, namun kemudian menyesal dan melakukan kehendak bapaknya. Si adik ini adalah orang yang jujur, orang yang tidak munafik. Dia juga menyesal dan dapat mengubah sikapnya. Karakter ini mewakili orang yang berdosa di masyarakat, namun mau bertobat dan kembali taat kepada Tuhan. Justru pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal pada zaman itu bersikap berbalik dan kemudian percaya kepada Yohanes. Bagaimana perumpamaan ini pada zaman sekarang? Misalnya, peran kita sebagai karyawan yang bekerja di sebuah instansi atau perusahaan. Apakah kita mempunyai integritas?
Kita dengan lantang meneriakkan integritas, siap dan sedia melakukan tugas. Namun dalam keseharian tidak menjalankan peraturan dan juga komitmen, bahkan mengingkari tanggung jawab kita. Kita menerima tugas dan perintah dari perusahaan, namun tidak melaksanakannya. Integritas adalah satunya kata dan perbuatan. Bila kita tidak melakukan apa yang kita katakan, maka tidak akan ada orang yang percaya kepada kita. Seperti para pemimpin agama pada zamannya. Mereka tahu, namun tidak mau mempraktekkan kebenaran di dalam hidup keseharian. Refleksi kita sebagai jemaat dan juga pelayan, baik di gereja maupun di blok. Banyak orang yang rajin ke gereja, rajin mengikuti persekutuan, mampu mengutip ayat Alkitab, banyak berdoa. Namun, di dalam kesehariannya, apakah sudah mampu melakukan aktualisasi diri sesuai yang dikatakan? Apakah saat melakukan pelayanan, kita mempunyai motivasi yang berbeda untuk kepentingan diri kita sendiri? Kesulitan hidup, pergumulan, adanya masalah ekonomi, dan sakit penyakit adalah kondisi yang rentan yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Atau adanya godaan, ada tawaran yang lebih memikat, yang membuat kita nyaman, namun kita secara tidak sadar menjauh dari Tuhan. Kita tahu firman Tuhan, namun kita menyerah dan malah melupakannya. Mari kita tiru si bungsu. Di dalam hidup kita pernah nakal, kita pernah salah, namun kita segera menyadarinya dan dapat mengubah perilaku kita. Bertobat dan kemudian kembali kepada Bapa, mengasihi orang yang berdosa seperti teladan Tuhan Yesus. Yesus telah mati bagi kita karena kasih-Nya untuk menebus dosa-dosa kita. Ini bukan berarti kita harus melakukan sebuah dosa besar dulu. Bukan berarti bahwa kita harus selalu melakukan pembenaran diri, karena pembenaran diri adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Betapa sering kita hidup hanya diisi untuk diri kita sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri, dan bersikap egois. Kita mengabaikan Tuhan demi semua keinginan-keinginan kita. Saat ini Tuhan dengan lembut memanggil kita untuk bekerja di kebun anggurnya. Kita sering mendukakan hati Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Namun kasih Tuhan itu besar buat kita. Kita dipanggil Tuhan untuk bertobat dan merubah hati maupun pikiran kita. Kita berharga di mata Tuhan, dan Tuhan akan kehilangan saat kita berdosa. Tuhan menunggu kembali kita untuk dekat kembali kepadanya. Selalu ada peluang untuk memulai kembali, menyerahkan kepentingan diri, keinginan maupun ego kita. Bertobat membuka berkat dari Tuhan, karena Tuhan tidak rela jika kita jauh dari Tuhan. Mari kita selalu minta pertolongan Tuhan untuk makin dekat dan makin mengenal Dia. Kita mohon kepada Tuhan untuk memampukan kita bertahan dari godaan, tidak menyerah di dalam hidup, dan selalu mendengarkan firman-Nya serta mau melakukannya. Tuhan memberkati.